Baik, pagi hari ini judul kebenaran firman Tuhan adalah mempersiapkan kekekalan. Kita sudah belajar bahwa kehidupan manusia 70-80 tahun kata pemazmur yaitu Musa. Dikatakan bahwa hidup kita ini sesungguhnya hanya sementara. Dan hidup kita ini masa persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Sehebat apapun seorang manusia, setinggi apapun pendidikannya, seterkenal apapun dia, sekaya apapun banyak harta yang dia miliki, toh satu waktu dia akan meninggalkan semuanya. Dan orang mengingat dia akan sementara waktu saja. Dia pun pada akhirnya dengan berjalannya waktu, dia juga akan dilupakan orang lain. Nah saudara yang kekasih, tetapi kehidupan manusia yang sesungguhnya itu ada setelah mati. Kehidupan manusia yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Kenapa? Karena ketika Allah menjadikan manusia, Alkitab mencatat manusia dibuat dari debu tanah. Tetapi Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Allah menghembusi nafas Allah. Ada roh Allah di dalam kita. Itu yang membuat manusia adalah makhluk kekal. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, akibat dari dosa salah satunya manusia harus mengalami kematian. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menyelesaikan semua masalah dosa. Rancangan Allah bahwa manusia itu kehidupannya kekal akan berlanjut di langit yang baru dan bumi yang baru. Kembali persekutuan seperti Adam dan Hawa di Taman Eden dengan Allah tanpa batas. Itu kita akan alami nanti. Makanya sekali lagi hidup ini hanya sebuah persiapan. Jangan fokus hanya mengejar sesuatu yang sifatnya sementara. Karena penyesalan selalu di belakang. Tetapi apa yang bisa kita lakukan yang dampaknya kita tahu sampai kekekalan, kerjakan itu dengan maksimal. Karena kita tidak akan pernah menyesal kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Nah bicara tentang kekekalan, itu ada dua. Langit baru, bumi baru, kata orang sorga. Tetapi ada juga yang disebut lautan api atau neraka. Saudara percaya gak kita nih keturunan Adam? Percaya ya? Artinya Adam tuh tubuhnya seperti apa? Hawa tuh tubuhnya seperti apa? Kan seperti kita. Artinya kalau Adam dan Hawa tidak makan buah terlarang. Kalau mereka tidak melakukan pelanggaran di Taman Eden, mereka hidup sampai hari ini. Betul enggak? Mereka hidup dengan tubuh seperti saya dan saudara hari ini. Mereka makan. Kalau saudara pernah ikut Bible study dan beberapa kali disampaikan bahwa kita belajar di Alkitab, ketika Allah menjadikan langit dan bumi dan sudah selesai, Allah menyatakan apa? Sungguh amat baik. Sempurna ciptaan Allah. Dan kata sorga itu bentuknya jamak. Semua yang Allah jadikan itu bumi, langit semuanya sebelum kejatuhan dalam dosa itu harusnya menjadi sorga bagi manusia. Tetapi ketika manusia melanggar, tidak taat. Manusia dikutuk, bumi ini pun dikutuk. Dan bumi ini akan menjadi neraka. Petrus katakan bumi ini akan menjadi lautan api. Jadi awal waktu penciptaan tidak ada Allah menjadikan neraka. Artinya kalau manusia taat, dunia ini, bumi ini menjadi surga kita. Kita tinggal dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi ketika dunia ini dikutuk dan akan menjadi neraka, Yesus menyediakan langit yang baru, bumi yang baru. Di sana tidak ada dosa, di sana tidak ada iri hati, di sana tidak ada segala macam kejahatan. Kenapa? Karena rancangan Allah yang tertunda karena ketidaktaatan akan digenapi di langit yang baru, bumi yang baru. Makanya hari ini kita sedang dalam perlombaan. Kita layak enggak? Kita ini lagi diseleksi, lagi ditampi. Kita menjadi orang-orang Kristen yang disisakan atau yang disisihkan. Bukan Allah yang menentukan, tetapi saudara yang punya pilihan. Membawa dirimu. Nah ada banyak orang Kristen pengen masuk sorga. Tetapi membawa dirinya sedang berjalan menuju neraka. Makanya pagi ini kita mau belajar mempersiapkan kekekalan.
Karena bicara neraka, neraka itu kekal. Tapi dalam penderitaan. Tetapi bicara langit yang baru, bumi yang baru itu kekal. Tapi akan tinggal bersama Yesus. Amin saudara. Nah, kita akan belajar pagi hari ini bahwa berbicara tentang kekekalan, apakah seseorang nanti layak masuk di sorga, kalau kita pakai bahasa sekarang, atau dia akan dibuang ke neraka, sebelumnya akan ditentukan di dalam penghakiman. Sama seperti sekarang kan, kalau ada orang buat kesalahan, ada hukum. Ketika orang melanggar hukum, dia nggak langsung masukin penjara. Kalaupun taruh di penjara titipan. Tetapi dia harus melewati proses dulu. Dia akan dihakimi, pergi ke kejaksaan. Betul nggak saudara? Ada hakim, ada jaksa penuntun, baru ditentukan berapa tahun hukumannya. Nah demikian juga dengan kekekalan. Jadi bukan, oh Allah sudah menentukan si A sorga, si B neraka, si C sorga. Tidak. Saudara yang menentukan langkahmu sendiri. Amin. Nah kita belajar dari kitab Roma bahwa manusia akan dihakimi menurut perbuatan. Berdasarkan kitab Roma, manusia itu dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama kelompok orang Yahudi. Yang kedua, kelompok orang percaya. Orang percaya di kitab Roma itu, kalau pakai bahasa sekarang, ya orang Kristen. Saya dan saudara. Yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu kelompok yang kedua. Tetapi ada kelompok yang ketiga, orang-orang, dia bukan orang Yahudi, bukan agama Yahudi, dan dia juga bukan orang Kristen. Mengerti sampai sini ya? Nah, dibagi 3 kelompok ini dan masing-masing ketika ada di dalam penghakiman semuanya sama. Akan dihakimi menurut perbuatan. Kalau saudara baca Alkitab, manusia hidup 1 kali, kemudian akan dihakimi. Dihakimi berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Kalau orang Yahudi perbuatannya dasar ukurannya apa? Adalah hukum Taurat. Ya. Orang Yahudi mereka punya hukum Taurat. Ketika mereka nanti masuk penghakiman, perbuatan mereka diukur apakah dia taat kepada hukum Taurat atau dia melanggar hukum Taurat. Itu yang akan menentukan kekekalannya. Tetapi untuk orang percaya, orang Kristen, saya dan saudara, hidup kita, waktu di dalam penghakiman, perbuatan kita diukur dari mana? Dari Injil. Injil itu ajaran Yesus, Injil itu adalah apa yang Yesus lakukan. Ketika hidup kita berpadanan dengan Injil, kata Rasul Paulus. Ketika hidup kita sesuai dengan Injil, artinya kita hidup seperti Yesus hidup. Kita tahu kekekalan di mana? Ya bersama Yesus. Tetapi ketika ada orang bilang, aku percaya Yesus, tetapi perbuatannya tidak sesuai Injil, tidak mau membayar harga, tidak mau hidup seperti Yesus hidup, dia nggak layak tinggal di langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Nah, terus kelompok yang ketiga bagaimana kalau dia bukan Yudaisme, bukan orang yang beragama Yahudi, bukan penganut Yahudi, atau dia bukan orang Kristen. Penghakiman mereka berdasarkan apa? Roma katakan penghakiman mereka berdasarkan hati nurani. Ya. Semua orang punya hati nurani. Soal nurani yang jadi baik, jadi jahat itu urusan lain. Tetapi tujuan hati nurani itu untuk menjaga manusia. Supaya dia tetap menjadi orang yang baik. Amin saudara. Mengerti sampai sini? Nah kalau saudara lihat ini, tuntutan jadi Kristen itu tidak mudah. Makanya siapa bilang, wow jadi orang Kristen ke gereja yakin mati masuk surga. Kata siapa dulu? Kekekalan harus dipersiapkan. Semakin saudara ngerti, semakin saudara mengaku bahwa kamu pengikut Yesus, hidupmu dituntut. Sepadan enggak? Selaras enggak dengan hidup Yesus? Kekristenan itu bukan hanya sekedar tahu agama Kristen begini. Bukan hanya sekedar aku punya Alkitab. Oh aku kalau hari Minggu datang ke gereja. Bukan sekedar itu. Tetapi kekristenan adalah berjalan bersama Yesus. Dan bagaimana kehidupan Yesus orang bisa lihat melalui perbuatan kita. Amin. Masih mau jadi orang Kristen?
Tuntutannya berat loh saudara. Amin. Haleluya. Kita akan belajar dari satu cerita Matius pasal yang ke-19. Ini ayat yang sudah sering disampaikan di tempat ini. Saya tidak akan baca semuanya, tetapi saudara buka yang sudah bawa Alkitab. Itu perikopnya Matius 19 ayat 16 sampai ayat 27 sampai ayat 26. Orang muda yang kaya. Ayat 16 ada seorang datang kepada Yesus. Jadi dia yang datang dan berkata bla 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 sampai di terakhir. Saudara pernah baca kisahnya ini ya? Oke. Saya ringkas begini. Saudara boleh lihat di depan. Ada seorang muda yang kaya, masih muda, kaya. Wow, kalau masih jomblo ini pria idaman para wanita ya saudara ya. Sudah gitu dia takut sama Tuhan kan? Nah, dia cari loh Yesus waktu itu. Dia berkata kepada Yesus begini, Guru, perbuatan baik apakah? Sekali lagi, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jadi dia tanya, dia tahu, dia mengerti kehidupan di dunia ini akan berakhir. Tetapi dia tahu ada kehidupan kekal setelah kematian. Makanya dia datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, perbuatan, ingat ya, perbuatan baik apakah yang aku harus lakukan supaya aku bisa hidup kekal? Orang muda ini dia terikat dalam hukum Taurat. Dia agama Yahudi. Ketika dia datang kepada Yesus, Yesus menjawab apa? Oh, kamu kan pengikut Yahudi, agama Yahudi. Ya sudah, kamu lakukan aja hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati orang tuamu, dan semuanya disebutkan isi hukum Taurat. Orang muda ini berkata apa? Guru, aku sudah melakukannya sejak aku muda dulu. Artinya dari masih kecil. Dan saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Kalau saudara baca cerita ini kan ada tertulis di Injil Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Dan di dalam kitab yang lain itu di Lukas atau di Markus, Yesus memandang orang muda yang kaya ini. Dan muncul belas kasihan. Dan Yesus berkata apa? Jikalau engkau hendak sempurna. Oke, kalau kamu sudah melakukan semua hukum Taurat, bahasa kasarnya sekarang, kamu sudah bisa kok masuk hidup kekal. Orang ini katakan, aku sudah melakukan semuanya. Yesus lihat dia ada kerinduan di hati orang itu. Yesus berkata apa? Oke, ada satu, bukan sekedar hidup kekal. Tapi kalau kamu mau sempurna, ada di atas level bukan sekedar hidup kekal. Tetapi ada syarat. Kamu pulang, jual semua, bukan separuh loh, jual semua hartamu. Kemudian bagikan itu kepada orang miskin. Kalau sudah habis, kamu datang kemari, ikut aku. Kalau mau sempurna. Kalau sekedar hidup kekal, perbuatanmu cukup jangan merugikan sesamamu. Tetapi kalau kamu mau sempurna, ada satu bagian. Lepaskan segala ikatan. Lepaskan segala apa yang menjadi hakmu. Orang muda ini mungkin dia kaya raya karena warisan. Ya karena dia anak orang kaya, dia dapat warisan kan haknya dia. Atau mungkin bukan warisan, dia yang bekerja keras, banting tulang sehingga bisa jadi orang kaya. Artinya kan dia berhak atas kekayaan. Tapi Yesus katakan apa? Pergi jual semuanya. Bukan jual uangnya buat kamu, tidak. Bagikan kepada orang miskin. Sampai habis. Mengikut Tuhan tidak mudah. Siapa bilang gampang jadi orang Kristen? Amin saudara. Kalau kamu mau sempurna, tidak ada yang boleh mengikat hatimu. Nah, ada banyak orang Kristen itu terikat dengan keluarga, terikat dengan pekerjaan, terikat dengan kekayaan, terikat dengan ambisi-ambisi di depan, itu mengikat dia. Selama masih ada yang mengikat hati saudara,
saudara tidak bisa all out seluruhnya mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Kenapa? Yesus bilang kan, pergi, jual, bagikan, baru ikut. Ikut tuh baru jadi murid loh. Untuk jadi murid Yesus saja, itu belum jadi seperti Yesus. Baru jadi murid syaratnya lepaskan segala sesuatu. Kalau kamu masih ada ikatan, kamu gak bisa jadi murid. Amin. Karena kekristenan kita bukan sekedar kekal, hidup kekal. Enggak. Kalau kamu mau sempurna. Amin. Saudara yang kekasih, yang pertama kita belajar dari kisah ini perbuatan baik. Kalau saudara baca Matius pasal 25, itu penghakiman terakhir. Ada yang bilang, panggil namanya, kamu sebelah kanan, kelompok domba, maju, nama yang lain dipanggil. Dalam penghakiman kamu masuk sebelah kiri, kambing. Ini bukan bicara orang-orang yang percaya Tuhan, ini orang pada umumnya. Kemudian yang kelompok kanan berkata, kenapa aku ada di sini menerima kemuliaan? Yang sebelah kiri katakan, kenapa aku ada di sini akan menerima hukuman? Yesus menjawab apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku gak punya tempat tinggal, kamu beri aku tumpangan. Dua kelompok ini bingung, nanya, loh kapan kami ketemu engkau? Kapan kami kasih kamu makan, kasih kamu minum? Yesus jawab apa? Nanti saudara baca ya, ini Matius 25. Yesus jawab apa? Perbuatanmu sekecil apapun yang kamu lakukan untuk sesamamu, itu sama seperti kamu sudah lakukan untukku. Amin. Kadang-kadang kita melakukan perbuatan baik, orang itu gak tahu kebaikan kita, gak tahu balas budi. Gak masalah. Lakukan perbuatan baik itu. Karena kamu lakukan untuk dia, bukan untuk dia, tapi untuk Tuhan. Demikian juga ada orang muji kita, ada orang ini supaya kita tolong dia. Kalau bukan bagian kita, jangan. Kenapa? Ketika kita menolong, kita hanya akan cari muka. Mengerti saudara? Dan gak akan tembus ke surga apa yang kita lakukan. Makanya kekristenan tuh perlu kepekaan. Bagian mana yang harus saya kerjakan, orang-orang mana yang Tuhan kirim sebagai Lazarus untuk saya tolong. Bukan soal berapa banyak, air putih aja kamu kasih, dicatat. Setiap perbuatan baikmu, tidak ada yang tidak berdampak sampai kekekalan. Sebaliknya, setiap perbuatan jahatmu kepada sesama, itu membuat kamu tidak layak ada di kekekalan. Kalau saudara baca Alkitab secara keseluruhan, orang yang jahat kepada sesamanya itu gak ada tempat. Walaupun rajin ke gereja, dia gak punya tempat di kekekalan. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah menerima kita apa adanya loh saudara. Ketika kita tidak menghargai sesama kita, itu sama dengan kita tidak menghargai Allah sebagai penciptanya. Amin. Makanya yang punya iri hati, punya dengki, buang semuanya. Itu membuat saudara gak layak ada di kekekalan tinggal bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, perbuatan baik kepada sesama itu menjamin seseorang bisa ada di dalam kekekalan loh saudara. Kan tadi jangan membunuh, artinya jangan merugikan sesamamu. Jangan mencuri, jangan berzina. Itu kan hubunganmu dengan sesama. Dan ketika kamu melakukan hal-hal yang baik, kamu layak mendapatkan hidup kekal. Ya. Di dalam Injil Matius dikatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ketika orang melihat perbuatanmu, mereka akan mempermuliakan Bapamu di sorga. Amin. Jadi bukan ketika kamu ngomong, hei percaya Yesus. Yesus itu juru selamat satu-satunya. Yesus itu bisa buat mujizat. Orang mati bisa bangkit. Orang di luar sana gak butuh ceramahmu. Orang di luar sana yang mereka butuhkan perbuatanmu. Ketika mereka melihat perbuatanmu, kamu gak pernah ngomong siapa Tuhan. Tapi ketika mereka melihat perbuatanmu, mereka akan mempermuliakan Bapamu atau mereka akan menghina siapa kekristenan itu. Amin. Perbuatan. Karena manusia mati akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Jaga perbuatan setiap hari. Yesus mati di kayu salib menyelesaikan masalah dosa.
Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia berkodrat dosa. Tetapi ketika Yesus mati di salib menyelesaikan masalah dosa, pintu surga tuh terbuka. Tetapi untuk sampai di sana Yesus gak gendong kita. Ada bagian kita. Pintu Yesus bukakan, oke kamu bisa masuk lagi. Tetapi untuk sampai di sana, perbuatanmu itu mempengaruhi. Jadi jangan merasa aku Kristen, aku lebih baik dari orang lain. Enggak. Selama perbuatanmu tidak jadi berkat, kamu lebih jahat daripada orang yang gak percaya Tuhan. Kalau gak percaya lihat di luar sana. Ada banyak orang non-Kristen. Suami istri lebih harmonis daripada yang namanya orang Kristen. Yang bukan Kristen kalau menolong sesama tanpa batas walaupun dia hampir tidak mampu tetapi dia melakukan yang terbaik. Banyak di luar sana. Bisa menolong sesamanya tanpa batas. Padahal ajarannya beda dengan kita. Makanya Yesus bilang perbuatanmu bisa membawa kamu kepada hidup kekal. Tapi kan ada banyak orang Kristen gak terima hal ini. Wah ke surga itu milik orang Kristen. Saudara lupa Yohanes 1 ayat 29. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, satu kalimat yang dia katakan. Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Bukan dosa orang Kristen. Semua dosa dunia diangkut. Makanya memiliki pemahaman ini saudara akan belajar menghargai orang agama apapun. Amin. Karena perbuatan setiap orang itu yang menentukan kekekalannya. Yang kedua, dari kisah orang muda yang kaya, kita mau belajar. Di atas perbuatan baik, yang memperoleh tempat di dalam kekekalan, Yesus katakan tadi kan, kalau kamu mau sempurna. Artinya kekristenan itu bukan sekedar berbuat baik, bukan sekedar tidak melanggar hukum, tetapi kekristenan itu sempurna tuntutannya. Amin. Syaratnya untuk sempurna, kalau saudara baca percakapan antara orang muda dan kaya, Alkitab menulis ketika mendengar perkataan Yesus, pergi jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, kemudian datanglah kemari ikut aku. Orang muda yang kaya raya ini pergi dengan hati yang sedih. Ada catatannya, kenapa? Karena hartanya banyak, gak rela dia. Ketika melihat kejadian itu, murid-murid yang dari tadi mendengar percakapan Yesus dengan orang muda yang kaya, mereka bertanya, Guru, kalau begitu siapa yang diselamatkan? Yesus menjawab apa? Memang mustahil. Sempurna itu mustahil. Tetapi bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, percaya sungguh-sungguh, bukan sekedar jadi Kristen, yang mustahil untuk sempurna bisa menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan contoh teladan. Nah, saudara saya kembali ini syaratnya untuk menjadi sempurna cuma satu, melepaskan hak. Manusia ini kan ada namanya emansipasi. Kalau saudara baca Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan kita sebagai warga negara kita punya yang namanya kewajiban, tapi kita juga punya hak. Dan hak kita tuh dilindungi loh oleh undang-undang. Tetapi ajaran Yesus, kamu punya hak sekalipun, kamu harus lepaskan itu. Wah luar biasa. Ini bukan sekedar rendah hati nih, ini benar-benar jadi keset. Tahu keset kaki itu, dulos itu kan keset kaki tuh yang gak ada harganya. Tapi itu syarat mengikuti Yesus. Dan Yesus kasih teladan. Ketika dia ditangkap, muridnya sendiri yang menjual dia, yang tidur sama-sama 3,5 tahun. Muridnya sendiri ketika dia diadili yang mengkhianati dia sampai 3 kali. Padahal beberapa jam sebelumnya murid itu berkata, Guru, dimanapun kamu pergi aku akan bersama kamu. Kamu mati, aku ikut mati. Baru beberapa jam Yesus ditangkap, cuma mbok-mbok yang tanya, kamu kenal dia ya? Satu logatmu sama. Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Sampai 3 kali. Kalau ukuran manusia saya dan saudara sakit hatinya tuh
Bukan cuma di sini, benar-benar sakitnya tuh di sini. Dia nggak ada salah, dia dicambuk. Dia disiksa, dia menderita. Dia pikul salib. Jalan Via Dolorosa tuh dia dilalui. Tapi dia hanya dia. Kenapa? Karena dia tahu untuk itu dia datang ke dunia. Saya dan saudara, untuk apa sih kita dilahirkan? Untuk apa sih Yesus selamatkan saya dan saudara? Hari ini kita jadi orang percaya untuk apa? Karena ada tujuan ilahi. Karena Tuhan mau bawa saya dan saudara di kekekalan, menggenapi rencananya, menjadi orang-orang yang hidup bersama Tuhan Yesus di langit yang baru, bumi yang baru, di mana rancangan itu awalnya ada di Taman Eden, tetapi tertunda karena ketidaktaatan. Makanya saudara dan saya ini masuklah seleksi, jadilah orang-orang yang taat. Belajar, cukup Adam yang gagal, yang tidak taat. Kita sudah mengerti, ketidaktaatan akibatnya seperti ini. Tetapi kita belajar ketaatan Yesus, akibatnya dimuliakan. Kita sudah punya teladan. Dan Yesus berkata, aku jadi manusia. Penderitaanmu tidak sebanding dengan penderitaanku. Artinya kalau Yesus bisa, kita juga bisa. Amin. Cuma mau gak kita bayar harga? Ngomong sorga semua mau, sempurna semua mau. Tapi kenyataan mau gak kamu bayar harga? Maaf ya, untuk sukses jadi kaya raya di dunia, saudara harus kerja lebih banyak dari orang biasa. Saudara harus lebih hemat dari orang biasa. Untuk mau jadi terkenal, saudara harus pinter putar otak. Supaya usahamu berhasil, saudara harus ada usaha. Gak ada yang simsalabim. Sementara kesuksesan itu hanya di dunia, saudara mati, saudara tinggalkan. Ada orang masih hidup, sudah ditunggalkan oleh semua orang. Kesuksesannya dia hilang dari dia, ada gak? Banyak. Nah, yang sementara aja ada harga yang harus dibayar. Coba saudara pikir logika. Kekekalan loh itu selama-lamanya gak ada batas waktu. Saudara pikir hanya jadi orang Kristen datang ke gereja hari Minggu layak ke sana. Jadi kayak apa kalau karakter kita gak diubah. Terus kita masuk ke langit baru, bumi baru. Surga di sana jadi apa? Jadi neraka. Dengan kehadiran orang-orang yang gak berubah karakternya. Makanya selagi ada waktu, tema kita tahun ini berbenah, berbuah. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan kekekalan kita. Karena itu bukan takdir. Itu kita yang menentukan langkah kita mau kemana. Amin. Konsep perjanjian baru Matius 5 ayat 48, Yesus sendiri yang berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita belajar untuk mempersiapkan kekekalan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama rendah hati. Cuman itu. Dan rendah hati ini yang paling susah. Makanya Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Bukan bagaimana cara membangkitkan orang mati. Bukan bagaimana cara kasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bukan bagaimana cara orang yang lahir buta bisa melek. Bukan itu. Yesus bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kenapa Yesus harus ungkapkan kata itu? Karena untuk orang rendah hati, wah itu luar biasa. Tidak mudah, itu mustahil. Karena semua manusia sudah lahir dengan naluri kodrat dosa. Kenapa Lucifer dicampakkan? Yeskiel menulis, karena aku ingin menjadi seperti Allah. Kenapa Hawa memakan buah yang dilarang? Karena ular berkata, ketika kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan virus Lucifer, virus dosa Adam dan Hawa itu mengalir dalam tubuh kita. Makanya ketika Yesus jadi manusia, dia cuma katakan, kalau kamu mau sempurna, cuma satu, belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Hanya orang yang rendah hati yang mau belajar kebenaran. Dengan mengerti kebenaran firman yang sejati, kita akan mengalami pembaharuan pikiran. Awal dari pertobatan itu pikiran dulu yang dibaharui. Baru akan berdampak kepada perkataan dan perbuatan. Mengerti?
Kenapa orang malas baca Alkitab? Menganggap baca Alkitab saat teduh berdoa bukan sesuatu yang penting. Tanpa saudara sadari itu menunjukkan kesombonganmu. Kenapa? Aku mampu kok jalani hari ini tanpa aku berdoa. Buktinya aku aman-aman aja, kerjaan lancar. Aku mampu kok menghadapi segala masalah tanpa harus baca Alkitab, tanpa harus ke gereja dengar firman. Buktinya aku bisa mengambil keputusan-keputusan. Tetapi ketika saudara punya hati yang rendah, saudara akan memberikan waktu untuk baca Alkitab, dengar khotbah yang baik, berdoa. Kenapa? Karena saudara sadar, aku harus melalui hari ini dengan doa. Oke, aku yang bekerja, tapi tanpa pimpinan Tuhan aku bukan siapa-siapa. Oke, tanpa Tuhan aku bisa jadi kaya raya, tapi kalau tanpa Tuhan aku gak bisa menikmati semuanya. Baca Alkitab, mengerti firman, kita punya hikmat ilahi. Kita tahu apa bagian kita. Kita tahu saya harus melakukan apa. Kita tahu kehendak Allah itu apa. Jadi ketika saudara tidak memberikan waktu untuk mencari Tuhan, saudara orang yang sombong di hadapan Tuhan. Saudara merasa aku mampu, aku bisa, tanpa saudara ucapkan. Mari belajar rendah hati. Kerendahan hati dimulai dari hal yang sederhana. Setiap bangun tidur miliki waktu persekutuan dengan Tuhan. Punya komitmen setiap hari aku mau belajar Alkitab, mau baca. Aku mau dengar khotbah yang baik. Pokoknya setiap hari harus ada 1 poin minimal kebenaran firman Allah yang aku pahami. Karena hanya dengan pemahaman kebenaran yang akan memberikan pembaharuan budi. Yang akan membuat aku menjadi orang yang bertobat setiap hari. Karena pertobatan tuh bukan satu titik. Wah, hari ini jadi Kristen, dibaptis, bertobat. Tidak. Pertobatan tuh satu garis panjang. Sampai kapan? Sampai kita mati. Setiap hari ada yang harus diubahkan dalam diri kita. Oke, kita nggak membunuh, nggak mencuri. Orang melihat kita udah sempurna. Tapi manusia batinia, siapa yang tahu pikiranmu kotor? Siapa yang tahu kamu masih disimpan dendam kepada orang lain? Kamu punya iri hati, nggak ada yang tahu. Tapi ketika kamu belajar kebenaran, bukan hanya perkataan perbuatanmu yang diperbaiki, sampai pikiranmu, hatimu semua dibaharui. Kenapa? Karena tuntutan kita sempurna seperti Bapa, kudus seperti Bapa. Kalau yang di dalam sudah kudus, otomatis perkataanmu akan kudus, perbuatanmu akan kudus. Matius katakan kan, buah tuh dari mana dikenal? Pohon itu dikenal dari mana? Dari buahnya. Kamu bilang kamu orang Kristen tapi perbuatanmu tidak menunjukkan kamu hidup seperti Kristus. Enyahlah dari hadapanku. Kamu gak usah proklamirkan, wah aku orang Kristen. Wah aku di gereja melayani, gak usah ngomong. Tapi ketika perbuatanmu menjadi berkat bagi sesama, Tuhanmu akan dipermuliakan melalui perbuatan. Amin. Haleluya, tarik napas ya, jadi Kristen gak mudah ya. Tapi saya harus menyampaikan kebenaran ini karena waktu kita sudah singkat. Gak lama lagi loh saudara. Kita sudah ada di penghujung dari akhir zaman. Kalau saudara gak bertobat hari ini, saudara akan buang kesempatan untuk kehidupan kekal. Melepaskan hak, poin yang kedua. Hanya orang yang rendah hati yang rela melepaskan hak. Kenapa? Karena ketika dia rendah hati, ketika dia belajar kebenaran, dia baru ngeh. Ternyata aku kerja keras, aku punya uang. Kalau tanpa campur tangan Tuhan, pengkhotbah katakan, aku gak bisa menikmati ini. Walaupun aku rajin olahraga, pola hidup sehat, sempurna semuanya. Tetapi tanpa Tuhan, aku gak bisa menikmati kesehatanku. Semua akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Ketika orang mengerti, oke, aku punya hak, aku kerja, aku punya uang, aku punya hak. Tetapi aku mengerti bahwa semua yang aku miliki aku gak bisa pakai suka-suka. Ada Lazarus, orang-orang yang membutuhkan. Semua yang aku miliki ada sebagian yang Tuhan titipkan untuk orang-orang sekitarku, untuk pelayanan. Lah kalau bukan saudara yang mendukung keuangan pelayanan gereja, masa kita mau cari donatur? Saudara yang duduk di sini, saudara yang menikmati AC, listrik semua. Masa kita harus cari orang lain untuk operasional gereja kita? Kalau saudara ada di sini, saudara harus mengambil bagian. Kenapa? Karena semua yang saudara miliki memang hak saudara.
tetapi ada tanggung jawab saudara. Hak pun harus dilepaskan, apalagi tanggung jawab. Makanya orang kalau tanggung jawabnya aja nggak dikerjakan, tidak mungkin dia melepaskan haknya. Amin. Ya, saya harap Roh Kudus memberikan saudara pencerahan untuk memahami kebenaran ini ya. Karena proses disempurnakan tuh proses. Dan itu tidak mudah. Yesus sendiri berkata, mustahil. Mustahil. Tetapi bersama Tuhan, ketika kamu mau, yang mustahil menjadi mungkin. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hidup kekal bersama Tuhan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru adalah sukses abadi yang bisa diraih seorang anak manusia. 2, 3. Hiduplah dalam standar ilahi, sempurna seperti Bapa, agar layak disebut sebagai anak-anak Allah yang akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Bukan sekedar hidup kekal, tetapi menjadi ahli waris. Amin. Oke. Hidup ini adalah kesempatan yang terbatas. Lakukan bagianmu dengan maksimal, kembangkan potensi diri, dan jadilah berkat bagi sesamamu, baik melalui perkataan dan perbuatanmu. Dan upah hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus akan menjadi milikmu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri semuanya.